Tiba-tiba kami melihat sekelompok orang menari di tengah ruangan, bukan di atas lantai, melainkan di udara, seolah terbang tanpa beban. Ini ceritaku tentang perjalanan malam ke Jawa Tengah. Jadi ceritanya malam itu, aku dan dua temanku, Iwan dan Sari, sedang dalam perjalanan ke Jawa Tengah. Kami dapat undangan dari teman lama, namanya Tika. Dan karena acaranya seru, kita nekat berangkat meskipun sudah jam 10 malam. Jalanan waktu itu begitu sepi, hanya suara mesin mobil yang menemani kita. Awalnya semua berjalan lancar, musik diputar keras dan kita pun tertawa dan berbagi cerita. Tapi makin kita melaju, suasana mulai berubah, lampu mobil mulai berkedip dan Iwan bilang, mobilnya kayak ngelek ya. Aku baru mau jawab, tiba-tiba bam, sebuah suara keras menyerempet mobil kita, semua terdiam. Di jalan sepi itu, kita lihat di kaca spion, seorang wanita berpakaian putih berdiri di tepi jalan, menatap kita. Wajahnya pucat dan sepertinya dia memiliki senyum yang tidak biasa. Senyumnya lebar sampai ke alis. Saat kami melaju melewatinya, Sari berbisik, "Kalian lihat dia juga kan?" Kita semua mengangguk. Pikirku, mungkin itu hanya ilusi malam. Gak lama mobil mulai bergetar. "Kita harus berhenti nih, ada yang gak beres kayaknya," kata Iwan. Kita parkir di pinggir jalan dan saat keluar dari mobil, angin malam bertiup kencang. Suara halus terdengar, tapi anehnya kita tidak bisa menangkap apa yang dikatakan. Sari yang berani bilang, "Coba kita cek deh ke belakang." Kita bertiga melangkah ke belakang mobil, tapi gak ada apa-apa, hanya gelap dan suara jangkrik. Nah, saat kami kembali ke mobil, sesuatu di kursi belakang menarik perhatian. Sebuah boneka tua yang jelas itu bukan milik kita. Kita kaget. "Dari mana ini?" tanyaku. Tiba-tiba lampu mobil mati dan semuanya gelap gulita. Hanya suara napas kita yang terdengar. Iwan panik dan berusaha menyalakan mesin. Dari belakang suara itu kembali. Kali ini lebih jelas. "Tolong, jangan pergi." Sari dan aku menoleh ke Iwan, wajahnya pucat pasi. Persis saat itu, boneka di kursi belakang bergerak sendiri, terbang keluar, dan kita semua teriak. Iwan berhasil menyalakan mobil, dan kita buru-buru melaju menjauh dari tempat itu. Setelah berhasil melewati sosok misterius di pinggir jalan, kami merasa sedikit lega. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kami terus melaju di jalan yang seharusnya menuju rumah teman kami. Namun, sesuatu terasa tidak beres. "Iwan, kamu hafal kan jalannya?" tanyaku, mengamati wajah Iwan yang mulai cemas. Iya, seharusnya kita belok sini kok," Iwan menjawab. Tetapi saat kami berbelok, kami merasa jalan ini begitu asing bagi kami. Padahal kami sudah beberapa kali ke rumah Tika, apalagi si Iwan, dia yang sering nganterin Tika. "Oh, lihat, bukankah di sini ada warung yang biasa kita lewati?" Sari bertanya, menunjuk ke arah sebuah bangunan yang tampaknya lebih tua dari yang kami ingat. "Tapi kenapa nggak ada lampunya ya?" Iwan bertanya heran. Warung itu seolah diliputi kabut tebal, gelap, dan saat melewati, kami merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Kami terus melaju, namun semakin jauh dari arah yang seharusnya. Jalanan menjadi semakin sempit, dikelilingi pepohonan lebat dan kegelapan yang mencekam. Dalam hati, kami saling bertanya-tanya, apa kami masih jalan yang sama? Jalan menuju rumah Tika? "Tadi sih kita lewat sini, tapi sekarang kayaknya semuanya terlihat asing," Sari berbisik. Rasa cemas menyelimuti kami ketika Iwan berusaha menenangkan. "Tenang aja kok, ini pasti kita bisa nemuin jalan yang benar kok." Walaupun kami berusaha meyakinkan diri, kami mulai melihat keanehan lain. Di tengah jalan, tiba-tiba ada sekelompok orang berdiri tanpa bergerak. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, berdiri membelakangi kami seolah menunggu sesuatu. Jarak mobil kami semakin mendekat dengan lampu menyala, namun mereka tidak berbalik. "Iwan, ayo gas, kita jangan berhenti," teriakku panik. Namun kali ini mobil kami seolah terperangkap. Meskipun Iwan sudah memutar kemudi, dia nggak mampu menggerakkannya. Ketika kami hampir dekat, salah satu dari mereka berbalik
dan wajahnya itu sangat tampak pucat, tidak memiliki ekspresi. Dia menunjuk ke arah saya dan mengatakan dengan suara yang serak, "Pulang, pulang kalian." Begitu Iwan menekan pedal gas hingga maksimum, mobil mendengung penuh ketegangan sebelum akhirnya melesat melewati sekelompok orang aneh itu. Menurut kami itu bukan orang. Tak lama setelah itu, jalanan mulai normal kembali. Kita harusnya udah dekat nih, ayo kita semuanya berdoa biar kita gak ngalamin kejadian aneh lagi, kata Sari dengan napas yang berat. Setelah serangkaian pengalaman aneh, akhirnya kami sampai di tempat acara. Dari kejauhan, suara musik dan tawa terdengar menghampiri kami. Senang rasanya melihat keramaian. Tapi saat kami mendekat, suasana terasa berbeda. Kerumunan di atas panggung tampaknya mengenakan pakaian pesta yang berkilau. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajah-wajah mereka terlihat samar, tidak jelas. Suaranya tidak seperti ketawa dan nyanyian, lebih mirip lagu-lagu yang diputar di tempat angker. "Ini acara yang kita tunggu-tunggu kan?" tanya Iwan. Meskipun kami semua merasakan ada yang tidak beres, ketika kami melangkah masuk, semakin banyak hal-hal aneh yang kami lihat. Di meja makan itu terlihat enak, tetapi kami gak ada yang berani untuk menyentuhnya. Dan ketika Sari mencelupkan jarinya ke dalam minuman, ia merasakan hawa yang dingin luar biasa. Tiba-tiba kami melihat sekelompok orang menari di tengah ruangan, bukan di atas lantai, melainkan di udara, seolah terbang tanpa beban. "Apa ini yang terjadi sebenarnya?" tanyaku dengan nada bingung. Saat itu kami sadar, ini bukan pesta teman kami. Sari berbisik, "Apa ini? Pesta gaib?" Baru kami menyadari semua tamu yang ada di sana tampak aneh. Beberapa dari mereka memiliki wajah yang sama persis, identik. Dan setiap kali terlihat, tatapan mereka seolah menembus jiwa kami. "Ngapa kita jadi nyasar sejauh ini sih?" jerit Iwan, mencoba melihat sekeliling seolah mencari jawaban. Pertanyaan itu menggantung di udara. Kami tersadar bahwa makhluk-makhluk dari dunia lain sedang merayakan kehadiran kami, dan kami tidak diundang. Kami hanya menjadi tamu tanpa harapan. Kami bertiga saling menatap dan sepakat untuk pergi sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Dalam suasana panik, kami mencari jalan keluar, melawan hiruk-pikuk pesta gaib yang seakan tidak ingin melepaskan kami. "Ayo cepat, ini bukan tempat kita," teriak Sari, melangkah cepat ke arah pintu keluar yang samar. Ketika kami berhasil keluar dari kerumunan, rasa lega menghampiri kami. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang begitu saja, mengingat bahwa kami hampir menjadi bagian dari perayaan yang terlalu mistis dan menakutkan. Satu hal yang pasti, jalan pulang menuju realitas terkadang lebih menakutkan dari jalan yang kita lewati. Dalam keheningan malam yang kembali menyelimuti kami berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman ini dan pastikan untuk meneliti lebih lanjut sebelum melangkah lebih jauh.